Halo sahabat Enjoy Film. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Emergency Declaration. Sebelum kita membahas, jangan lupa sobat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua. Film ini menceritakan mengenai seorang ilmuwan yang menciptakan virus misterius dan mematikan. Ia berencana untuk menyebarkan virus tersebut di dalam sebuah pesawat. Skin diawali memperlihatkan seorang ayah bernama Jae-hook bersama anaknya So-min tengah berada di sebuah bandara. Mereka akan melakukan penerbangan menuju Hawaii untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang diderita So-min. Diketahui bahwa dahulu Jae-hook adalah seorang pilot yang kini sudah pensiun lantaran pernah mengalami trauma saat melandaskan pesawat secara darurat. Saat Jae-hook tengah mengantri, tiba-tiba So-min meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke toilet sendirian. Di toilet, ia tidak sengaja bertemu seorang pria mencurigakan. Karena So-min mendapati pria tersebut tengah memasukkan sebuah tabung kecil ke dalam lengannya. Diketahui, pria tersebut bernama Ryu Jin-sok. Jin-sok yang merasa ada seseorang yang tengah mengawasi, langsung mencoba mendekati So-min. Beruntung ayah So-min datang dan langsung mengajak So-min menjauh. Saat menunggu pesawat, Jin-suk kemudian mendatangi mereka berdua dan menanyakan kemana tujuan penerbangan mereka. Akan tetapi, Jae-hook menghindar, lantaran ia merasa bahwa tingkah Jin-suk begitu aneh. Sebelumnya, Jin-suk bertanya kepada pihak maskapai tentang penerbangan mana yang paling banyak membawa orang. Namun pihak maskapai pun tidak memberi informasi mengenai hal tersebut karena bersifat privasi. Skin berpindah kepada seorang wanita bernama Hae-yoon bersama teman-temannya. Ia terlihat sedang menelpon suaminya bernama Min-ho yang tidak ikut berlibur karena pekerjaannya sebagai detektif. Di sisi lain, Skin memperlihatkan keadaan di mana detektif Min-ho mendapatkan sebuah laporan dari seorang anak mengenai sebuah video yang tersebar di media sosial. Isi dari video tersebut adalah ada seorang pria yang menyampaikan pesan misterius dengan berbahasa Inggris bahwa dirinya akan mengancam sebuah pesawat dan menyerang nyawa mereka. Banyak yang kemudian menyepelekan hal ini, namun tidak dengan detektif Min-ho. Ia kemudian segera menyelidiki pria tersebut hingga menemukan tempat tinggalnya. Ternyata pria yang ada di dalam video tersebut tinggal di sebuah apartemen yang memiliki suasana cukup ramai. Saat tiba di apartemennya, Min-ho dan rekannya merasa terkejut karena pintunya sengaja dibuka begitu saja dan muncul aroma busuk dari dalam rumahnya. Min-ho kemudian memasuki rumah pria tersebut dan betapa terkejutnya ia menemukan seorang mayat dengan kematian yang sangat misterius. Detektif Min-ho dan rekannya pun segera melaporkan kejadian ini dan akan mendatangkan tim forensik untuk meneliti penyebab kematian pria tersebut. Skin beralih menunjukkan keadaan pesawat di mana Jin-suk tengah mengeluarkan sebuah kapsul yang ia sembunyikan di dalam lengannya. Lalu kemudian menyemprotkannya ke isi kamar mandi. Ketika keluar, Jin-suk berpapasan dengan So-min yang hendak masuk ke kamar mandi. Namun seorang pria malah menyerobot antrian So-min. Pria tersebut akhirnya menghirup virus yang telah disemprotkan oleh Jin-suk di dalam kamar mandi. Sementara itu, tim forensik yang menyelidiki mayat temuan detektif Min-ho akhirnya menyatakan bahwa mayat tersebut mati karena sengaja dipapari virus oleh pelakunya hingga mengenaskan. Di pesawat, seorang pramugari tengah membersihkan kamar mandi. Usai membersihkan kamar mandi, dirinya kemudian membuat hidangan untuk pilot. Maka secara tidak langsung, hidangan tersebut telah mengandung virus beracun.
Jae-hook yang tengah menonton video yang tengah viral tersebut mencurigai Jin-suk karena memiliki postur dan bentuk wajah yang amat mirip. Jae-hook kemudian memberitahu pihak maskapai untuk menahan Jin-suk. Namun karena kurang adanya bukti yang kuat, hal tersebut tidak bisa mereka lakukan. Sementara itu, sang pria yang memakai kamar mandi setelah Jin-suk tiba-tiba merasa gatal-gatal dan demam tinggi. Ia kemudian kembali ke kamar mandi untuk melihat wajah dan kulitnya. Namun tiba-tiba darah keluar dari hidungnya. Sontak ia merasa panik dan keluar dari kamar mandi untuk meminta pertolongan. Beberapa orang yang melihat akhirnya mencoba mendekat dan menolong pria yang kini sekarat. Maka secara tidak langsung, virus tersebut justru semakin menyebar. Penumpang pun akhirnya menyergap Jin-suk dan tanpa mereka sadari, Jin-suk kembali menyemprotkan cairan dari tabung yang berisi virus mematikan tersebut. Di saat yang bersamaan, Detektif Minho mendesak pihak maskapai untuk meminta pilot agar mendarat darurat setelah melacak kepergian Jin-suk. Dirinya pun terkejut lantaran sang istri yang hendak berlibur ke Hawaii ternyata satu pesawat dengan Jin-suk. Berita kegaduhan dan penyergapan Jin-suk di dalam pesawat pun akhirnya tersebar di sosial media karena beberapa penumpang mengunggahnya hingga sampai pada Menteri Kim. Menteri Kim beserta rekan pemerintah akhirnya berhasil menyelidiki identitas Jin-suk, yang mana dirinya adalah mantan ilmuwan mikrobiologi di perusahaan farmasi multinasional. Skin beralih kembali menunjukkan kondisi pesawat di mana beberapa orang di antaranya telah terpapar virus, termasuk Jin-suk sendiri. Sang pilot cadangan merasa marah ketika mencoba mengintegrasi apa motif Jin-suk menyebarkan virus tersebut. Jin-suk menjawab bahwa dirinya memang sengaja menyebarkan virus untuk melihat keseruan satu persatu orang-orang dalam pesawat mati, termasuk dirinya. Menteri Kim akhirnya menelpon pesawat dan ingin melakukan negosiasi bersama Jin-suk agar menghentikan kegilaan ini. Jin-suk yang kini telah terpapar virusnya sendiri pun mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan karena virus telah menyebar, dan di akhir pembicaraan Jin-suk meninggal dunia. Keadaan kembali menegang karena tiba-tiba pesawat hilang kendali diakibatkan pilot utama telah terpapar. Jae-hook, mantan pilot yang pernah menerbangkan pesawat sebanyak 700 kali, akhirnya berusaha mengambil alih kopilot dan berhasil menstabilkan kembali pesawat. Penumpang kini berdiskusi dan memutuskan untuk mulai memisahkan diri mereka. Yang dirasa terpapar virus, maka akan berpindah ke bagian ekor pesawat dan akan dirawat oleh seorang penumpang yang berprofesi dokter. Seorang penumpang mendiagnosa bahwa Somin juga terpapar karena memiliki bercak merah di tangannya. Namun Jae-hook menepis bahwa anaknya memiliki penyakit bawaan, bukan dari virus tersebut. Namun pada akhirnya Jae-hook rela menemani Somin ke ruangan belakang bersama mereka yang terpapar. Jae-hook yang paham dengan lobi pesawat akhirnya menghampiri pramugari untuk meminta obat penurun demam untuk berjaga-jaga. Setelah pilot Choi meminta dirinya untuk menggantikan posisinya sebagai pilot cadangan, Jae-hook ini harus melawan rasa traumanya karena dulu dia pernah mendaratkan pesawat secara darurat dan mengalami masalah teknisi hingga mengakibatkan 2 pramugari tewas. Ternyata pilot Choi adalah suami dari salah satu pramugari yang tewas saat pesawat Jae-hook mengalami masalah. Maka dari itu, pilot Choi belum bisa melupakan kepergian sang istri sepenuhnya dan merasa benci ketika melihat Jae-hook. Berita mengenai tersebarnya virus pun menyebar ke berbagai belahan dunia. Pesawat mereka pun tidak diizinkan untuk mendarat di Hawaii oleh pemerintah Amerika dan minta untuk kembali ke Korea Selatan. Pilot Choi akhirnya memutarbalikkan pesawat lantaran tidak ada yang mau menerima kedatangan mereka. Di sisi lain, Menteri Kim dan pemerintah Korsel merasa khawatir jika bahan bakar mereka habis.
Pilot Choi akhirnya memutuskan untuk mendarat darurat di Jepang. Namun pihak Jepang tidak menerima kedatangan mereka karena mengetahui bahwa virus ini bukanlah sembarang virus dan butuh beberapa waktu untuk menemukan vaksin. Detektif Minho akhirnya mendatangi perusahaan farmasi yang dulu memperkerjakan Jin-suk dan meminta tanggung jawab. Akan tetapi, pihak perusahaan merasa bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Detektif Minho pun marah. Berkat bantuan Menteri Kim, akhirnya pihak farmasi berusaha menciptakan vaksin penawar. Penumpang di dalam pesawat pun merasa lega karena mendengar berita adanya vaksin. Kembali pada pilot Choi yang semakin lemas, ia memutuskan untuk tetap ke Jepang. Padahal belum ada kesepakatan dari pihak Jepang. Pihak Jepang pun mengirimkan pesawat tempur untuk menembak sebagai tanda peringatan. Saat hampir saja landing, pilot Choi sudah tak sadarkan diri hingga akhirnya mengambil alih pesawat dan kembali menerbangkan menuju Korea Selatan. Tiba-tiba saja muncul pesawat tempur dari Korea Selatan untuk mengawal kepulangan mereka. Akan tetapi, penumpang mendapatkan kabar bahwa pihak Korea Selatan juga tidak mengizinkan mereka untuk landing pulang. Karena terjadinya demonstrasi besar-besaran di bandara dan komentar pedas di media sosial, agar mereka tidak kembali dan menyebarkan virus di negara asal mereka. Karena mengingat vaksin tersebut juga belum diuji coba dan belum terjamin kepastiannya, penumpang akhirnya pasrah dengan keadaan. Detektif Minho akhirnya dengan sukarela untuk menjadi percobaan vaksin tersebut demi sang istri dan juga penumpang lainnya. Mendengar terjadi kekacauan di Korea Selatan dan komentar pedas di internet, dengan kerendahan hati, para penumpang akhirnya rela untuk tidak landing lantaran tidak mau menularkan virus ke negara asal dan belum mendapatkan kepastian mengenai perkembangan virus yang diuji cobakan kepada detektif Minho. Beberapa saat setelah keputusan tersebut dibuat, Jae-hook meminta seluruh penumpang untuk berpamitan dengan keluarga mereka. Dan Jae-hook memutuskan kontak pesawat dengan pihak maskapai. Keajaiban pun muncul, lantaran detektif Minho ternyata berhasil bertahan hidup setelah vaksin tersebut disuntikan. Pihak keluarga yang masih bertelepon dengan penumpang di dalam pesawat meminta untuk segera memberi kabar ke pilot agar mereka tetap landing di bandara. Karena vaksin tersebut bereaksi baik, Jae-hook akhirnya lega dan kini ia bersiap untuk mendaratkan pesawat secara darurat kembali. Lantaran bahan bakarnya habis hingga memutuskan untuk mendarat di sebuah lapangan terdekat. Akhirnya Jae-hook kembali mendaratkan pesawat secara heroik dan menyelamatkan nyawa penumpang. Setelah landing, balap bantuan medis dan keamanan pun mulai menghampiri mereka dengan segera untuk mendapatkan pertolongan. Film pun berakhir.